Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, coba dibuka ya bukunya halaman 27 dan 28. Nah, di situ ada sebuah teks ya. Nah, mari kita baca dan pahami isi teksnya. Manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Tempat tinggal merupakan tempat berlindung dari cuaca panas, hujan, atau hewan. Tempat tinggal juga merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Tempat tinggal manusia disebut juga rumah. Di dalam rumah, setiap anggota keluarga melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, dan tidur. Di dalam rumah juga anggota keluarga berkumpul. Rumah tidak perlu mewah. Yang terpenting adalah bersih dan nyaman. Rumah yang bersih dan nyaman dapat membuat anggota keluarga sehat dan betah tinggal di rumah. Sebagai kebutuhan dasar, rumah bisa kita hubungkan dengan hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban yang berhubungan dengan rumah atau tinggal atau tempat tinggal. Yang pertama yaitu rumah ditempati. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa rumah ditempati orang tua dan anggota keluarga yang lain. Nah, seluruh anggota keluarga wajib menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Jika kalian memiliki kamar sendiri, setiap anggota keluarga wajib membersihkan dan merapihkannya. Nah, di dalam rumah juga terdapat perabotan rumah. Nah, perabotan rumah dipakai seluruh anggota keluarga. Nah, semua anggota keluarga wajib menjaga perabotan dengan tidak merusaknya. Nah, itu merupakan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban anak di rumah. Kemarin Bu Guru sudah pernah menjelaskan ya. Jadi Ibu harap kalian masih mengingatnya. Nah, yang pertama yaitu kewajiban menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah. Nah, selain itu juga ada kewajiban menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Ya, itu kewajiban anak di rumah. Nah, selain itu juga membantu orang tua membersihkan rumah ya. Jadi, tiga komponen ini merupakan kewajiban seorang anak atau kewajiban kalian di rumah ya. Nah, selanjutnya yaitu ada hak anak di rumah. Nah, anak mendapatkan hak untuk mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Ya, selain itu juga anak mendapatkan hak disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Selain itu juga anak mendapatkan hak dapat bermain bersama kakak atau adik ya. Nah, di sini ada pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Nah, contoh pelaksanaannya contohnya seperti ini. Apabila kalian melakukan kewajiban mencuci alat makan yang digunakan, otomatis kalian akan mendapatkan hak alat makan bersih yang selalu tersedia ya. Jadi kalian harus ingat ya,
kalian akan mendapatkan hak setelah kalian melakukan sebuah kewajiban, ya. Nah, setelah itu juga apabila kalian melakukan kewajiban merapikan kamar tidur, kalian akan mendapatkan hak. Kamar tidur kalian akan rapi dan nyaman. Nah, setelah itu juga apabila kalian melakukan kewajiban menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, kalian akan mendapatkan hak rumah yang nyaman, bersih, dan rapi untuk ditempati. Ya, itu contoh pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah, ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 28 buku tematik bagian Ayo Berlatih, ya. Jadi, tolong dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai bentuk dan manfaat istirahat, ya. Nah, apa itu istirahat? Istirahat merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Nah, secara umum, istirahat ini berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Nah, itu yang kita sebut dengan istirahat, ya. Nah, istirahat dapat dilakukan dengan dua macam cara. Yang pertama yaitu tidur, dan yang kedua bersantai, ya. Nah, untuk tidur sendiri merupakan bentuk istirahat yang paling sempurna, ya, karena tidur bermanfaat untuk menghilangkan rasa lelah dan menenangkan pikiran. Saat terbangun, tubuh dan pikiran akan segar kembali. Maka, tidurlah kalian dengan waktu yang cukup dan tidak berlebihan. Jika kalian tidur berlebihan, tubuh akan terasa lemas. Dan jika kalian tidur juga kurang, tubuh akan terasa pusing dan tubuh akan menjadi lemas. Nah, tidur yang cukup yaitu 7-8 jam sehari, ya. Nah, untuk bersantai dapat dilakukan berbagai cara. Dengan cara membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar, ya. Nah, bersantai dapat membuat pikiran dan tubuh yang lelah menjadi segar kembali. Nah, itulah manfaat bersantai. Selain itu juga, kegiatan bersantai dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan, ya. Nah, untuk manfaat istirahat, yaitu yang pertama, pasti tubuh kita akan segar, ya. Selain itu juga tubuh kita akan sehat. Terus, kita tidak akan mudah lelah karena istirahatnya kita sudah cukup, ya. Wajah pun akan cerah, tidak kusam, ya. Selain itu juga kita tidak mudah mengantuk dan dapat memulihkan stamina tubuh kembali, ya. Itu merupakan manfaat istirahat. Nah, coba kalian buka buku tematik kalian halaman 24. Di situ ada sebuah cerita, ya. Mari kita baca bersama-sama. Saat libur sekolah, Damar senang bermain game di komputer. Jika sudah bermain game, Damar lupa waktu. Saat larut malam, Damar hendak tidur. Tetapi, Damar susah memejamkan mata. Mata Damar terlalu lelah melihat layar monitor saat bermain. Akibatnya, Damar baru tertidur saat menjelang pagi. Damar pun susah saat dibangunkan. Saat terbangun, kepala Damar pun terasa pusing dan tubuh Damar pun menjadi lemas, ya. Nah, apakah perbuatan Damar patut kita tiru? Tidak, ya. Tidak boleh ditiru karena perilaku Damar ini tidak baik untuk kesehatan. Kenapa tidak baik? Karena itu dapat berakibat seperti Damar, yaitu sulit tidur, tubuh terasa pusing, dan badan terasa lemas, ya. Nah, apa akibatnya apabila kurang beristirahat? Ya, seperti pada cerita Damar, yaitu sulit tidur, ya, lalu kepala terasa pusing, badan lemas, dan mudah mengantuk, ya. Itu yang akan terjadi akibat kurang beristirahat, ya.
Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 25 buku tematik 3D kalian, bagian ayo lakukan dan ayo mencari tahu ya. Nah, untuk bagian ayo lakukan ini, kalian pertama-tama tentukan terlebih dahulu permasalahan tentang istirahat. Lalu, kalian buat kalimat sarannya ya. Nah, seperti contoh ini ya. Kalian tentukan permasalahannya apa ya. Misalnya, permasalahannya yaitu Ani kurang beristirahat karena menonton televisi hingga larut malam. Nah, lalu kalian buat nih kalimat sarannya. Nah, untuk sarannya misalnya seperti ini. Sebaiknya saat malam hari kamu beristirahat dengan cukup agar tubuhmu sehat dan segar ya. Nah, seperti itu ya cara mengerjakan bagian ayo lakukan. Nah, untuk bagian ayo lakukan ini dikerjakan di buku tulis ya. Jadi tolong dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!